Oke, selamat kita mulai ya teman-teman. Selamat pagi, selamat datang kembali di acara bincang-bincang kerjasama antara Smesco dengan Kemenkop UKM. Nama saya Valencia Huta Barat, biasa dipanggil Alan. Saya akan memandu diskusi dan bincang-bincang kita pagi ini bersama Mbak Avianti Arman, atau biasa dipanggil Mbak Vivi. Ya, pagi ini kita akan belajar banyak dari narsum kita mengenai kooperasi. Ini menarik sekali. Tema hari ini adalah kapabilitas dinamis di model bisnis kooperasi. Nah, saya sendiri sudah tidak sabar mendengar bagaimana kooperasi bisa dinamis, karena biasanya yang selalu didengar selama ini ya kooperasi dengan segala macam permasalahannya gitu ya. Tapi mungkin ini ada tawaran-tawaran baru dari narsum kita hari ini. Kami sendiri dari Smesco pada saat ini sedang membuat sebuah program bernama Future Initiative yang untuk menyelidiki dan menawarkan hal-hal baru yang bisa dilakukan di masa depan. Mungkin tidak terlalu baru, tapi hal-hal alternatif gitu ya, yang menjadi penawaran-penawaran untuk masa depan yang lebih baik. Saya membawahi Head Future Living, sementara Mbak Vivi membawahi Head Future Craft. Silakan Mbak Vivi untuk memperkenalkan mengenai acara bincang-bincang kita lebih lanjut dan juga narsum kita. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat bergabung dengan acara kita pagi ini. Seperti biasa, sebelum mulai, saya akan menceritakan latar belakang acara kita dan kenapa kami melakukan acara bincang-bincang ini. COVID-19 kita tahu bersama adalah sebuah pukulan besar terhadap dunia pada umumnya dan bisnis UMKM pada khususnya. Tapi hal ini membuat kita mempertanyakan hal-hal yang selama ini kita terima begitu saja. Apakah sebetulnya ekonomi yang berlaku saat ini sudah tepat, atau jangan-jangan kita membutuhkan sebuah cara lain untuk memproduksi? Kita masih berada dalam kondisi krisis di mana setiap pelaku dirundung masalah cash flow, perumahan karyawan, terganggunya supply chain, pembatalan order, berkurangnya demand secara drastis, dan sebagainya. Tidak ada yang selamat dari kondisi ini. Tapi harapan tetap harus dijaga dan rencana juga strategi tetap harus dibuat agar kita siap kembali bergerak pasca COVID. Yang entah kapan hal itu akan terjadi. Bagaimana caranya dan bagaimana melihat peluang untuk bertahan? Apakah prinsip-prinsip yang harus dijaga dan dijalankan untuk sebuah ekonomi yang berkelanjutan? Tapi terutama apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini agar lebih siap di masa datang? Kita mungkin belum punya jawabannya hari ini, tapi berbagi pengalaman dan visi dengan sesama pelaku industri selalu bisa memberi inspirasi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Mas Tauhid Aminullah. Saat ini beliau sedang berada di sebuah proyek inkubasi pertanian di Klaten. Kalau teman-teman lihat latar belakangnya nanti akan sangat segar, sangat hijau. Beliau adalah salah satu inisiator dan sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Koperasi Edukarya Negeri Lestari atau disingkat KEN 8, biasa juga disebut dengan Kendel atau Kendel, sebuah entitas pendidikan yang berupaya memberi solusi pada masalah-masalah manajemen pertanian dan komoditas. Mas Tauhid Aminullah menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UGM, dari tahun 2002 sampai 2004 menjadi manajer marketing PT Sendang Kapit Pancuran. Dari tahun 2004 sampai sekarang adalah Managing Director dari PT Haji Aminullah dan Istri, dan pada tahun 2013 terlibat di pendirian Sekolah Tani Muda. 2014 beliau terlibat pendirian Prakoperasi Wikikopi dan saat ini sedang merintis pendirian Prakoperasi Wikiti. Bagaimana cerita mengenai inisiatif KEN 8 dan kemudian Wikikopi? Kita akan dengar langsung dari Mas Tauhid berikut ini. Silakan Mas Tauhid. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Mas. Sudah siang ya? Selamat siang. Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Senang bertemu teman-teman di sini. Perkenalkan, nama saya Tauhid. Kebetulan saya lagi di Klaten nih, di Kerajaan Klaten katanya.
Ya, halo, Mas Halo, Tauhid. Ya, ya. silakan Mas. Ada yang mau ditunjukkan kepada kami? Oh, nanti mungkin saya ngasih lihat di depan saya ini ada apa nanti, tapi nanti saja. Oke. Kalau dari Mas Tauhid sendiri ada yang mau dipresentasikan? Boleh, boleh. Saya mulai sekarang. Ya. Oke, selamat siang ya. Bentar, saya share screen dulu. Oke. Oke, sudah nongol ya share screen saya ya. Mantap, Mas. Oke, kita nanti sampai jam berapa? Jam 12 ya? Ya, Jam sampai 12. jam 12. Oke. 10 menit pertama ini saya akan ngobrolin tentang disclaimer dulu. Kebetulan di kami ini lembaga pendidikan, sekolah, meskipun sekolah partikelir. Jadi di sini nanti kita atas nama kebebasan akademik nanti mungkin akan perlu menyebutkan nama orang atau nama lembaga gitu kan yang niatnya sekedar untuk fungsi pendidikan saja gitu kan. Sebagai contoh, sebagai studi case gitu kan, untuk lebih mempermudah penjelasan yang akan saya sampaikan. Terus disclaimer kedua mungkin tentang alur cerita saya nanti, karena di sini tema hari ini kapabilitas dinamis model bisnis koperasi gitu kan, atau dynamic capability di model bisnis koperasi ini ada 3 bahasan berarti gitu kan, ada 3 ranah gitu kan, kapabilitas dinamis sendiri, ada model bisnis sendiri, ada koperasi sendiri. Ini cukup triangulasi lah gitu kan. Mungkin untuk memudahkan nantinya, nanti saya cerita saya ini akan kita bagi jadi 2 babak, gitu kan. Ada babak pertama dan babak kedua. Di babak pertama saya akan lebih banyak cerita dulu tentang contoh model koperasi, gitu kan. Karena bahasan koperasi ini di pengalaman saya seringkali susah untuk dibayangkan oleh umumnya orang, terutama orang Indonesia gitu kan. Di Indonesia koperasi sangat tidak populer atau bisa disebut tidak populer sama sekali gitu kan. Yang kebayang ketika menyebut nama koperasi biasanya cuman koperasi simpan pinjam. Jadi mungkin di babak pertama nanti saya akan lebih banyak ngasih contoh tentang model koperasi supaya memudahkan nanti ketika saya cerita tentang dynamic capability dan model bisnis gitu kan, konteks di 2 konteks yang lain. Nah, dan kebetulan model koperasi yang akan saya sampaikan ini pada konteks koperasi tempat saya sekarang berada ya, ini Koperasi Edukarya Negeri Lestari. Tadi Mbak Vivi sudah cerita ada koperasi negeri koperasi Koperasi Edukarya Negeri Lestari ini seringkali ditulis Ken 8 gitu kan. Kalau orang-orang yang baru kenal biasanya nyebutnya Ken 8, tapi kalau para yang sudah terlibat dari awal nyebutnya Kenes. Dulu emang namanya Kenes, tapi karena di Jogja ini nama Kenes kami kalah populer dengan pabrik bakpia, jadinya kami harus melakukan rebranding gitu kan. Jadi kita tidak menyebutnya Kenes lagi. Lalu kata Lestari kita pilih digantikan dengan simbol infinity dan paling gampang pakai angka 8 gitu kan.
Jadi angka 8 di Ken 8 itu menyimbolkan lema lestari yang ada di nama Koperasi Edukarya Negeri Lestari. Dan yang saya lihat di sini ada banyak teman-teman yang dari Jogja. Saya yakin terbiasa melihat pemandangan yang ada di layar sekarang ya. Oke, ini di Pasar Keranggan kebetulan. Ini tempat awal Kenes atau dulu tahun 2014 ini disebut sebagai Wikikopi gitu kan. Prakoperasi Wikikopi ini mulainya di Pasar Keranggan ini. Tempatnya di pojok timur lantai 2 gitu kan. Dalamnya semrawut itu gitu kan. Kita biasa jualan kopi gitu kan. Banyak orang yang mengira ini sekedar warung kopi gitu kan. Padahal kami melihatnya kopi ini cuma sebagai medium belajar saja. Sasaran kami ada di pendidikan. Gitu. Jadi tujuan Kenes ini untuk memberi solusi pada permasalahan pendidikan, termasuk untuk pendidikan pada orang dewasa. Lalu karena kami melihat pendidikan ini terlalu luas, kami menyederhanakan konteks permasalahan kami, gitu kan. Kami nggak punya cukup energi untuk masuk ke ranah pendidikan yang sangat luas ini, gitu kan. Di konteks pendidikan kami coba sederhanakan pada konteks pertanian pangan, karena kami melihat ada banyak kasus atau fenomena gagal bersikap terdidik pada fenomena di pertanian maupun terutama di pertanian pangan. Mungkin sederhananya adalah Indonesia ini negeri agraris, tapi sekedar memenuhi kebutuhan pangan aja gagal, gitu kan. Kalau kita melihat neraca perdagangan di pertanian, termasuk pertanian pangan, kita selalu defisit, gitu kan. Jadi negeri agraris ini lebih banyak impor pangan daripada melakukan ekspor, gitu kan. Tapi ketika kami masuk ke pertanian atau bahkan pertanian pangan, kami melihat permasalahannya masih terlalu kompleks, gitu kan. Masih terlalu luas. Kami juga belum mampu untuk melakukan aktivasi di sana. Lalu konteks ini kami sederhanakan lagi ke manajemen komoditas, gitu kan. Ada 3 komoditas yang kami kelola, gitu kan. Kami berusaha untuk masuk di sana, yaitu ada kopi, ada teh, dan kakao. Sekarang kami masih baru masuk di dua komoditas, yaitu teh dan kopi. Di sini teh dan kopi, komoditas teh dan kopi ini sekedar kami pakai untuk menjadi media belajar. Bahwa sasaran mendasarnya ada di konteks pendidikan. Sekarang kami sedang berusaha masuk ke ranah yang lebih mendasar lagi, kita kembali lagi ke konteks pertanian. Dan kami memilih bentuk lembaga koperasi ini bukan karena kami setuju atau meyakini kebenaran koperasi, gitu kan. Tapi bukan karena kami meyakini kebenaran koperasi, gitu kan, tapi sekedar karena kebetulan saja, gitu kan. Kebetulan kami pengen menggunakan ilmu pengetahuan di keseharian, karena itu bagian dari konteks pendidikan yang kami sasar. Lalu kami merasa perlu mandiri untuk membuat sekolah ini, gitu kan. Nah, bentuk kemandirian ini lalu kami melihat ada konsekuensi yang sangat konsekuensi logisnya lah, gitu kan. Koperasi bisa menjadi media untuk kami bisa mandiri,
bisa sustain gitu kan untuk menyelenggarakan pendidikan. Di konteks koperasi kami melakukan inovasi juga gitu kan. Kami membuat Kenet ini sebagai sebuah koperasi yang tidak lazim gitu kan. Umumnya koperasi itu kan bentuknya koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam gitu kan. Kami membuat jenis koperasi yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu koperasi kepakaran gitu kan. Koperasi kepakaran ini dipertimbangkan karena kami ingin memberi contoh pada bentuk koperasi yang menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan. Maksudnya selama ini kami tidak melihat koperasi itu didekati dengan ilmu pengetahuan gitu kan, di Indonesia. Sama ini di Indonesia koperasi selalu atau lebih sering didekati dengan kekuasaan gitu kan. Jarang sekali koperasi didekati dengan ilmu pengetahuan gitu kan. Nah, ketika kami mendekati koperasi dengan ilmu pengetahuan, kami melihat konteks koperasi ini harusnya sudah mulai masuk ke konteks knowledge economy era gitu kan. Yaitu sudah mampu melihat ada kapital yang lebih penting daripada modal. Gitu. Kapital yang baru ini adalah knowledge. Gitu. Nah, kami membuat sebuah koperasi yang berdasarkan pengetahuan, knowledge based kooperatif gitu kan, dan kami sebut sebagai koperasi yang berjenis koperasi kepakaran. Gitu. Ini jenis koperasi yang belum pernah ada sebelumnya. Dan bulan Oktober kemarin kami mempresentasikan jenis koperasi baru ini di sidang tahunan ICA, International Cooperative Alliance, yang terselenggara di Kigali, Rwanda. Kami ada di sana. Lalu kami mencoba membuat praktek-praktek yang baru, bagaimana sebuah koperasi kepakaran itu terjadi, karena sebelumnya nggak pernah ada koperasi kepakaran, gitu kan. Mungkin kalau koperasi-koperasi yang lain, model bakunya sudah ada, gitu kan. Bagaimana koperasi simpan pinjam yang baik, bagaimana koperasi konsumen yang baik, gitu kan. Bagaimana koperasi produsen yang baik itu seperti apa, gitu kan. Mungkin sudah ada model bakunya, karena ini jenis koperasi yang baru. Kami mencoba mengidentifikasi gitu kan, fitur-fitur yang perlu ada, prinsip-prinsip yang perlu dikembangkan itu apa saja gitu kan. Nah, kami mengidentifikasi setidaknya ada 8 praktek baru yang kami pakai di Kenes. Gitu kan. Yang pertama tentang konsep demokrasi di komoditas. Gitu kan. Ini belum pernah ada sebelumnya bahasan demokrasi di komoditas. Ini demokrasi di komoditas konteks sebagai bagian dari demokrasi ekonomi. Bahkan demokrasi ekonomi sendiri hal yang masih sangat nggak lazim didengar, karena orang mendengar demokrasi itu yang terlintas pertama, yang kebayang cuman perkara demokrasi politik. Gitu. Jadi demokrasi ekonomi itu spesies yang tidak pernah terbayangkan juga. Lalu kedua, kami menggunakan berusaha menjadi organisasi yang ini mampu menyeimbangkan antara inovasi dan learning gitu kan. Ada di konteks manajemen strategik ada istilahnya ambidextrous organization, yaitu organisasi yang mampu tanggap dengan perubahan lah, gitu kan, dinamis, gitu kan.
untuk menjadi organisasi seperti itu, mereka harus mampu menyeimbangkan antara konteks inovasi ada dua hal, inovasi radikal dan inovasi inkremental. Lalu pada konteks learning ada eksplorasi dan eksploitasi gitu. Ini relatif hal yang baru juga di Indonesia, ada organisasi yang mencoba melakukan pendekatan ini gitu kan. Lalu yang ketiga, kami mempraktikkan knowledge management gitu kan, yang esensinya ada di melihat pengetahuan itu sebagai aset utama dalam sebuah organisasi. Ini mungkin knowledge management relatif sudah sering didengar, gitu kan. Tapi biasanya knowledge management ini melekat pada sebuah korporasi. Gitu kan. Ketika knowledge management dipraktikkan pada sebuah korporasi, dia ada salah satu fungsi bagaimana mereka mengamankan ilmu pengetahuan mereka, aset mereka untuk tidak bocor, gitu kan. Tidak keluar dari organisasi, gitu kan. Sehingga mereka mengalami kerugian karena asetnya hilang dipakai oleh organisasi lain. Di Kenes kami mempraktikkan knowledge management bukan pada konteks korporasi, tapi pada konteks society. Bagaimana sebuah masyarakat mengelola pengetahuan. Bagaimana sebuah masyarakat harusnya mengelola pengetahuan. Terus kami juga membuat model baru, sebuah koperasi yang keanggotaannya tidak ada setoran modal kapital, tidak ada, kalau di koperasi umumnya ada setoran pokok, ada setoran wajib gitu untuk menjadi anggota. Di kami enggak. Di model koperasi kepakaran ini kami membuat cara mekanisme keanggotaan itu menjadi anggota dengan cara menyetor kepakaran. Mereka punya kepakaran apa, mereka bisa melibatkan kepakarannya di koperasi. Sehingga oleh koperasi bisa dimanfaatkan, gitu kan, bisa memberi kemanfaatan ekonomi, termasuk yang memiliki kepakaran tadi, gitu kan. Lalu untuk individu-individu yang ingin terlibat menjadi anggota, tapi mereka merasa belum memiliki kepakaran, itu bisa terlibat belajar, gitu kan. Keterlibatan kepakaran dan terlibat belajar ini ada hubungannya juga dengan praktek ambidextrous organization tadi, yaitu penyeimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi, gitu kan. Sampai sekarang kalau saya boleh curhat gitu, di Kenes itu lebih kuat eksplorasinya dibanding eksploitasi. Gitu. Jadi kami kondisinya itu surplus kepakaran, surplus pakar. Gitu. Tapi belum mampu mengelola, membuat kepakaran ini menjadi sebuah sebuah hal yang bermanfaat gitu kan, yang memberi kemanfaatan ekonomi mungkin gitu kan. Jadi kepakaran ini belum banyak yang dioptimalkan gitu kan. Masih banyak pakar di Kenes yang nganggur gitu kan. Seperti itu. Bentar. Kok nggak bisa next ya? Oke. Lalu kita juga memiliki prinsip melihat harusnya koperasi kepakaran itu melihat pengetahuan bukan komoditas, melainkan pengetahuan itu harusnya dilihat sebagai sebuah barang bebas, barang yang dimiliki oleh publik. Gitu kan. Jadi siapa saja yang memiliki pengetahuan wajib mengembalikan ke publik. Gitu. Lalu di koperasi kami, karena kami di sini juga tidak ada SHU, gitu kan. Umumnya koperasi, orang menjadi anggota karena ingin mendapatkan kemanfaatan ekonomi, termasuk dalam bentuk SHU, kami tidak ada SHU. Jadi semua keuntungan di koperasi kami itu kami gunakan untuk agenda pendidikan, untuk agenda belajar. Lalu model cara anggota untuk bisa mendapatkan kemanfaatan ekonomi itu dengan cara terlibat di agenda bisnis. Kami punya banyak model cara berbisnis, salah satunya dengan unit bisnis, dengan anak perusahaan, gitu kan.
teman-teman yang merasa perlu mendapatkan kemanfaatan ekonomi bisa terlibat di unit-unit bisnis tersebut. Gitu kan. Lalu kami juga mempraktikkan model leadership yang leaderless, gitu kan, leaderless leadership, gitu kan, kepemimpinan tanpa pemimpin. Gitu kan. Ini model-model kayak tile management gitulah, organisasi yang non hierarkis. Gitu. Lalu sebagai bentuk sasaran tujuan utama di pendidikan, kami melihat ada permasalahan mendasar di pendidikan, yaitu di konsep tujuan pendidikan. Harusnya pendidikan itu bukan investasi, harusnya pendidikan itu tujuannya bukan investasi, tapi tujuan pendidikan adalah untuk membuat orang yang baik mampu menggunakan ilmu pengetahuan kesehariannya dengan baik. Gitu. Kami melihat ada banyak masalah yang disebabkan dari miskonsepsi tujuan pendidikan ini. Gitu. Ini 8 praktek baru ini kami sebut sebagai hal mendasar yang bisa menjadi panduan bagaimana bentuk koperasi kepakaran. Oke, lalu model bisnis di Kenes, kami memproduksi platform. Platform ini bisa di-develop menjadi unit bisnis atau menjadi bisnis-bisnis yang lain. Gitu kan. Sementara ini kami punya 3 platform, ada Wikikopi, Wikiti, sama Wikitani. Next. Terus di kegiatan di Koperasi Kenes ada salah satu unit kerja namanya Sekolah Koperasi Wikikopi, gitu kan. Itu tujuannya untuk menghidupkan agenda pendidikan koperasi, gitu kan. Dan Sekolah Koperasi Wikikopi ini memiliki 3 program rutin, gitu kan. Ada program residensi Wikikopi, itu agendanya belajar soft skill dengan menggunakan medium kepakaran hard skill, gitu kan. Seringkali memang kami lebih banyak menggunakan kopi, gitu kan. Kami sedang merancang pendidikan soft skill menggunakan medium hard skill pertanian, gitu kan. Semoga nanti bulan Juli atau Agustus sudah bisa digunakan, gitu kan. Lalu ada program inkubasi manager, ini baru 1 tahun kami selenggarakan, ini sudah terjadi 5 tahap, 5 batch, gitu kan. Kalau di residensi ini sudah terjadi 21 kali batch, gitu kan. Lalu ada program inkubasi koperasi. Program inkubasi koperasi ini kami mengagendakan memfasilitasi pembentukan koperasi-koperasi yang baru, terutama koperasi-koperasi yang memiliki nilai-nilai substantif koperasi, bukan sekedar koperasi sebagai formalitas. Gitu. Saat ini kami memiliki 3 proyek inkubasi koperasi, 2 masih dalam perancangan, dan yang 1 sedang kami lakukan. Gitu. Saya sekarang sedang ada di site inkubasi inkubatornya. Gitu. Ini kalau saya kasih lihat, saya lagi ada di kebun, dan di proyek inkubasi koperasi yang ini kebetulan kami diajak oleh teman-teman dari Klaten, gitu kan. Mereka dari 2 perusahaan, ada perusahaan kontraktor sipil sama interior yang mereka sedang slow banget karena corona ini proyeknya turun, gitu kan. Lalu mereka mencoba untuk melihat kemungkinan berkegiatan ekonomi yang lain, gitu kan, dengan menggunakan framework koperasi, gitu kan. Lalu karena di model bisnis yang lazim, di kegiatan bisnis yang biasanya mereka lagi turun, ya kami menggunakan kepakaran yang ada di sini, pertanian sebagai salah satu kegiatan yang bisa untuk melakukan pemenuhan penghidupan buat mereka. Ini kita proyeksikan akan menjadi koperasi nantinya. Oke, itu mungkin sekedar awal babak pertamanya, gitu kan.
tentang cerita model koperasi gitu kan. Koperasi itu bisa lebih apa ya, tidak kaku gitu kan, tidak hanya perkara simpan pinjam, tidak perkara apa ya, kalau teman-teman biasa melihat koperasi bentuknya taksi di bandara gitu kan, ini nggak cuman model seperti itu, tapi bisa lebih dinamis gitu kan, bahkan bisa membentuk model jenis koperasi yang baru. Mungkin itu kalau sudah ada yang ingin ditanyakan, mungkin teman-teman nanti bisa langsung komen aja di chat box. Lalu saya mencoba masuk ke babak kedua, gitu kan. Ada Muhammad Ali di sini, gitu kan. Ini bahasan kita tentang dynamic capability, gitu kan. Untuk mengantisipasi adanya turbulensi, gitu kan, yang sering membuat bisnis ini tidak seperti yang direncanakan, gitu kan. Bisnis tidak melulu sebuah hal yang linier. Ada saja hal-hal yang mengganggu perencanaan, gitu kan. Ada istilah yang namanya VUCA, ini akronim dari Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity tadi, gitu kan. Hal yang rapuh, tidak jelas, kompleks, gitu kan. Lalu ya ambigu, tidak jelas, gitu kan. Adanya wabah corona ini bisa menjadi salah satu contoh keberadaan VUCA, gitu kan. Ini orang nggak pernah membayangkan sebelumnya bakal ada wabah seperti ini. Jarang ada orang yang punya kesadaran seperti itu. Mereka nggak percaya, mungkin setahun yang lalu kalau ada ilmuwan yang bilang bahwa akan ada pandemi yang bisa bersifat global dan mematikan, gitu kan. Ini seperti kayak dongeng yang apa ya, mimpi buruk lah yang nggak mungkin terjadi, tapi sekarang terjadi, dan ini berdampak banyak ke bisnis, gitu kan. Mungkin corona, adanya wabah ini bisa menjadi salah satu contoh VUCA. Contoh VUCA yang lain bisa macam-macam, dan mungkin kita nggak pernah membayangkan tahun 20 tahun yang lalu, tahun 2000-an, gitu kan, ada merek handphone yang bisa mengalahkan Nokia, gitu kan. Nokia menjadi handphone yang paling populer digunakan di seluruh umat manusia sedunia, gitu kan. Tapi ternyata 10 tahun berikutnya Nokia ini udah kayak nggak ada ceritanya. Bergantikan dengan sebuah merek baru, gitu kan, yang menggunakan teknologi yang baru, gitu kan, menggunakan experience, desain apa namanya, pengalaman yang baru, gitu kan. Ya kalau teman-teman masih ingat BlackBerry mungkin contohnya, gitu kan. 10 tahun berikutnya Nokia ini hilang diganti BlackBerry, dan 10 tahun berikutnya BlackBerry sekarang sudah hilang lagi, gitu kan. Ini sebuah bentuk environment yang volatil, yang tidak jelas, gitu kan. Pebisnis tidak suka hal seperti ini, gitu kan. Apalagi yang pemilik bisnis yang tersingkirkan tadi, gitu kan. Ada banyak konsep yang dikembangkan untuk mengantisipasi adanya VUCA, gitu kan. Salah satu konsepnya yang sering dipakai adalah dynamic capability, yaitu kapasitas untuk dinamis, gitu kan. Mendesain organisasi tersebut menjadi lebih lentur, lebih lembam, gitu kan. Kena pukulan, dia bisa menyerap energi atas pukulan itu, justru menjadi energi baru, membalikkan posisi, gitu kan. Ini sangat apa ya, sangat ideal, gitu kan, pada membayangkan sebuah prinsip-prinsip
organisasi yang sangat ideal, gitu kan. Sebentar. Lalu di sini saya ingin melihat salah satu bentuk yang bisa digunakan untuk membangun organisasi yang memiliki kapabilitas dinamis itu sekedar menggunakan sebuah ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sangat lama, gitu kan. Ini yaitu koperasi. Koperasi ini sudah mulai dipraktekkan dari abad 18, 1880-an, gitu kan. Dan mereka memiliki perbedaan dibanding bentuk perusahaan yang lain, gitu kan. Bentuk perusahaan yang lain ini misal PT, misal CV, misal kalau di Indonesia ada UD, gitu kan. Di bentuk-bentuk yang lebih mengandalkan modal di situ ya, atau kapital, gitu. Di sini koperasi ini memiliki perbedaan yang sangat jelas, yang sangat signifikan dengan model-model yang lain, gitu kan. Yaitu koperasi itu tidak bebas nilai. Kalau perusahaan-perusahaan yang lain, untuk perusahaan yang lain mereka adalah bebas nilai. PT itu bisa PT yang buruk, bisa PT yang baik, bisa berperangai baik, bisa berperangai buruk, tergantung pemiliknya. CV juga gitu, perusahaan-perusahaan yang lain juga bisa gitu. Tapi kalau koperasi, dia enggak. Dia harus memiliki nilai. Setidaknya nilainya ada 6 ini. Ada nilai menolong diri sendiri, gitu kan. Sebenarnya kalimatnya tidak berhenti di menolong diri sendiri, tapi menolong diri sendiri dengan bersama-sama, gitu kan, dengan berjamaah. Lalu ada pertanggungjawaban ke diri, gitu kan. Jadi ini tidak melempar tanggung jawab ke entitas lain atau individu lain. Ya ini dibentuk untuk menjadi tanggung jawab dia, gitu kan. Lalu ada nilai demokrasi, gitu kan. Demokrasi ini bukan cuma sekedar siapa yang lebih banyak suaranya, gitu kan. Tapi lebih ke bagaimana mereka bisa memberi kesempatan yang sama, memperlakukan semua orang itu sama, gitu kan. Atau pada proporsi yang pas, yang tepat, yang sesuai. Ada equality, ada modal juga, ada solidarity. Di sini menunjukkan bahwa ya koperasi itu mutlak memiliki nilai-nilai ini. Kalau di sebuah koperasi tidak nilai-nilai ini tidak ada salah satu, gitu kan, dia diragukan substansi koperasinya. Dia koperasi yang cuma sekedar formalitas, labelnya aja koperasi, gitu kan. Kita bisa melihat contohnya banyak di sekitar kita, gitu kan. Sebagian mungkin 80% koperasi di Indonesia itu simpan pinjam, gitu kan. Ya simpan pinjam ini lebih banyak koperasi yang modelnya ya tidak ada bedanya dengan rentenir. Mereka berbisnis dengan menyalurkan modal dan mendapatkan bunga, gitu kan, yang bunganya ini lebih tinggi daripada bunga bank. Kecenderungannya bunga dari koperasi simpan pinjam lebih tinggi dari bunga bank. Sehingga nilai-nilai koperasi ini bukan lagi tidak untuk demokrasi, tidak untuk politik bagi semua halayak, gitu kan. Tapi ya sekedar untuk para pemiliknya, gitu kan. Dan pemilik koperasi simpan pinjam ini banyak tertutup, gitu kan.
mereka tidak membuka peluang pemilik baru, anggota baru. Jarang sekali koperasi simpan pinjam di Indonesia yang membuka diri, ada anggota yang baru, ada pemilik yang baru. Kita juga bisa melihat koperasi di Indonesia yang sebenarnya memanfaatkan fasilitas yang dia miliki gitu kan, akses gitu kan. Kalau kita mungkin ke bandara saya nggak tahu di Jogja bandara barunya seperti apa. Kalau di bandara yang lama di sana dulu cuma ada satu taksi. Taksinya ini taksi koperasi. Taksi yang dimiliki koperasi tentara. Itu juga terjadi di Semarang, di Surabaya, gitu kan. Kalau di Jogja ini koperasi tentara Angkatan Udara, kalau di Semarang sama Angkatan Darat, di Bali sama AU, gitu kan. Surabaya juga, gitu. Ini bukan mereka tidak memiliki keseluruhan nilai-nilai ini, gitu kan. Mereka sekedar koperasi secara formalitas, gitu. Jadi koperasinya itu gimmick, bukan substantif. Nah, di sini nanti yang akan kita bicarakan adalah jenis-jenis koperasi yang secara substantif dia menegakkan nilai-nilai yang harusnya ada di koperasi. Karena koperasi itu tidak bebas nilai, dengan otomatis koperasi itu politis. Koperasi itu memiliki keterpihakan. Dia berpihak pada siapa? Di praktek-prakteknya kemudian dia akan tidak sekedar ya berbisnis gitu ya. Tidak sekedar mencari keuntungan atau profit. Tujuan koperasi secara substantif ya yang pertama memberi benefit dulu, manfaat dulu. Bukan cuma untuk manfaat ke anggota, tapi juga untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk ekosistem, untuk lingkungan, gitu kan. Di sana benefit lebih penting dibandingkan profit. Profit itu cuma sekedar dampak atau alat bantu untuk menjaga keberlangsungan benefit. Tidak selalu ketika cuma ngejar benefit tanpa melihat profit bisa jadi hal baik, nilai-nilai baik yang ada di sana tidak bisa sustain, tidak bisa lestari gitu kan. Benefit bisa profit bisa sangat perlu gitu kan sebagai alat bantu untuk menjaga keberlangsungan benefit tadi gitu kan. Nah, di nilai-nilai ini kita sudah bisa melihat koperasi ini dengan bentuk koperasi ini dia bisa lebih kokoh gitu kan. Karena yang mengelola itu ya sama-sama gitu kan. Di sini tidak ada yang namanya bos, tidak ada yang namanya juragan, tidak ada yang namanya karyawan. Harusnya koperasi semuanya setara gitu kan. Tidak ada eksploitasi karyawan, tidak ada eksploitasi bos juga gitu kan. Eksploitasi ini tidak semata-mata bos ke karyawan, banyak juga model bisnis yang bos itu tidak punya daya tawar yang cukup baik gitu kan, yang terhadap karyawan. Jadi karyawan ini sering mengambil manfaat, ngambil untung gitu kan, tanpa memberi kontribusi yang baik ke perusahaan gitu kan. Mau mecat juga nggak bisa, susah gitu kan, harus berpesangon tinggi gitu kan. Di koperasi tidak seperti itu. Di koperasi nggak ada bos, nggak ada karyawan, semua dibahas bersama gitu kan. Harusnya memberi kemanfaatan untuk semua. Ini menjadi sebuah modal yang sangat penting untuk
sebuah perusahaan tersebut itu tidak gampang kena krisis. Gitu. Lalu selain ada nilai-nilai koperasi itu ada juga prinsip koperasi. Gitu. Prinsip koperasi itu lebih kooperatif ya. Kalau nilai koperasi tadi lebih ke etik, lebih ke hal filosofis, gitu kan. Kalau di prinsip koperasi ini sudah mulai lebih kooperatif, gitu kan. Di sana ini prinsip koperasi ini dibikin pertama kali ini tahun 1884 oleh koperasi pertama di dunia, namanya Rochdale Pioneers. Gitu. Ada nama lengkapnya saya nggak hafal, gitu kan. Dia di Inggris, gitu kan. Dia ini koperasi pertama ini kemudian menyusun panduan koperasi itu harusnya seperti apa sih geraknya, gitu kan. Di situ ada prinsip terbuka dan sukarela, gitu kan. Jadi ya orang-orang yang punya keterkaitan dengan koperasi ini bisa menjadi pemiliknya, gitu kan. Ada kontrol dari anggota secara demokratis. Mungkin dalam keseharian itu dilakukan oleh para manajer bisnis, tapi kontrolnya tetap dari anggota keseluruhan. Gitu. Semua anggota bisa mengakses mengakses semua data, semua informasi yang ada di perusahaan dia, gitu kan, ada di koperasi dia. Lalu ada partisipasi ekonomi dari anggota, ya untuk bisa terbangun perusahaan ya modalnya dari anggota, gitu kan. Modal dari anggota ini supaya prinsip keempat bisa jalan, otonom dan merdeka. Dia tidak subordinat atas lembaga lain. Dan di koperasi ini juga terus-menerus menyelenggarakan agenda pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan itu dua hal yang sangat beda. Pelatihan itu perkara keterampilan, pendidikan itu kapasitas berpikir. Dua hal yang berbeda, dan ini harus terselenggarakan oleh koperasi, gitu. Baik untuk para anggotanya, baik untuk para pengurusnya, baik untuk para pengawasnya, gitu. Atau bahkan juga orang-orang yang di luar koperasi, gitu. Mereka harus melakukan aktivitas pendidikan ini. Nggak boleh membodohi, gitu. Nggak boleh bikin sebuah produk yang asal laku, bikin yang murah tapi dia jelek, gitu kan, yang merugikan bahkan, gitu kan. Lalu ada prinsip kerjasama antar koperasi, gitu kan. Ini lebih diutamakan daripada kerja bareng dengan perusahaan yang kapitalistik, gitu kan. Lalu mereka memiliki kepedulian dan terhadap komunitas pada ekosistem di sekitarnya. Prinsip-prinsip ini juga sangat membantu sebuah bisnis, gitu kan, menjadi lebih kokoh terhadap krisis. Gitu. Krisis ini apa, gitu kan? Kita melihatnya krisis ini akan lebih sering terjadi. Dewasa ini krisis lebih sering terjadi dibanding 30 tahun, 40 tahun yang lalu, gitu kan. Krisis ini terjadi karena sistem ekonomi yang terjadi sekarang itu kian eksploitatif dan kian ekstraktif. Dia tidak memberi manfaat balik, gitu kan, ke ke ekosistem yang terlibat dalam bisnis tersebut, gitu kan. Misal mereka menempatkan petani tidak pernah tahu tentang produknya, gitu kan, cuma sekedar melihat petani itu sebagai produsen, sebagai pabrik yang memproduksi sesuatu, yang membuat produk, gitu kan, tanpa membuat petani itu tahu produk yang dia miliki itu apa manfaatnya, apa nilainya, apa gunanya, gitu kan. Ini bisa kita lihat contoh tadi di hampir semua komoditas industri, gitu kan. Petani-petani
kakao jarang tahu kakao itu buat apa. Mereka nggak pernah menikmati kakaonya, gitu kan. Petani rumput laut, gitu kan. Jarang banget mereka yang ikut mengkonsumsi produknya. Mereka menanam untuk dijual, gitu kan. Dan sekarang untuk tanaman sayur yang identik dengan produk yang sehari-hari pun banyak petani yang tidak mau menggunakan produknya, gitu kan. Karena petaninya tahu kalau untuk menumbuhkan sayurnya itu dia menggunakan pestisida yang banyak, gitu kan. Jadi praktek-praktek yang eksploitatif, gitu kan, praktek yang ekstraktif ini membuat krisis yang akan lebih sering lagi, akan lebih banyak, kompleksitinya akan lebih banyak, lebih volatil, gitu kan, dan masyarakat lebih rapuh untuk menghadapi krisis yang datang ini. Mungkin kalau di visual ini kita ambil di Kulon Progo, gitu kan. Di Tangkas ini dulu ini lahan pertanian. Kalau mungkin sekarang ini masih lahan pertanian, mereka sekarang tidak bingung ketika ada krisis. Mereka tetap minimal bisa makan. Tapi enggak, karena lahan pertanian ini sekarang sudah jadi bandara, mereka diiming-imingi untuk mendapatkan kemanfaatan ekonomi atas bentuk ekonomi yang baru ini, gitu kan, sehingga mereka jadi rentan, gitu kan. Dia tidak bisa jadi petani lagi. Ini sebuah praktek ekonomi yang tidak memiliki nilai-nilai yang harusnya ada di koperasi tadi. Saya memberi contoh, ada 4 praktek koperasi, 4 contoh koperasi yang dia bisa disebut mampu membalikkan posisi ketika krisis. Krisis dia jadikan sebagai momentum untuk melakukan sebuah inovasi yang relatif radikal. Radikal ini karena ini belum pernah ada sebelumnya. Atau bisa jadi radikal ini karena mampu menyentuh hal yang mendasar, bukan cuma sekedar hal di permukaan. Contoh pertama ini koperasi yang relatif dekat dengan kita, dia di Singapura, gitu kan. Ada FairPrice, mungkin kalau teman-teman sering melihat kalau pas ke sana, dia sekarang adalah jaringan distribusi retail terbesar di Singapura. Di satu negara Singapura, dia yang paling besar. Itu bentuknya koperasi. Ini kayak kita membayangkan Alfamart, Indomart jadiin satu. Itu bentuknya koperasi. Dimiliki oleh siapapun yang mau memiliki. Kebetulan kalau FairPrice itu dimiliki oleh semacam konfederasi serikat pekerja, ada anggotanya 900.000 pekerja di sana. FairPrice ini muncul tahun 73 karena adanya inflasi yang sangat tinggi di Singapura, dampak dari krisis minyak, sehingga harga-harga ini tidak terjangkau oleh kalangan pekerja. Mereka kemudian menginisiasi untuk mengorganisir diri, membentuk sebuah koperasi. Ini koperasinya jenisnya koperasi konsumen, gitu. Sehingga mereka relatif bisa menjangkau, memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih murah. Dan sampai sekarang koperasinya terus berkembang. Lalu ada lagi Rohdel, ini yang tadi saya sebut, dia koperasi pertama yang bisa disebut koperasi pertama di dunia tahun 1844. Ini muncul ketika masa awal kelahiran revolusi industri yang dimulai di Inggris. Rohdel ini juga mulainya di Inggris. Rohdel itu nama wilayah di Inggris, gitu kan. Kondisinya
zaman itu yang namanya pabrik gitu kan. Ini kebanyakan pabrik garment ya, gitu kan. Itu nggak ada yang namanya jam kerja 8 jam. Ada itu bisa 14 jam sehari. Tidak ada yang namanya pembatasan usia pekerja. Anak-anak bisa bekerja di situ. Jadi waktu itu kondisi masyarakat waktu itu yang namanya kalau ada bayi lahir itu wah ini kondisi yang bagus untuk industri. 5 tahun lagi mereka bisa jadi pekerja. Gitu. Tapi sayangnya tidak semua bayi itu bisa survive sampai usia anak-anak. Gitu kan. Angka kematian yang sangat tinggi karena kemiskinan, kelaparan, gitu kan. Orang tua juga jarang di rumah, lebih sering di pabrik. Lalu mereka menginisiasi sebuah koperasi untuk memenuhi kebutuhannya. Ini lagi-lagi koperasi bentuknya koperasi konsumen. Lalu ada koperasi Mondragon, ini dari Spanyol, gitu kan. Mondragon itu juga nama sebuah wilayah, gitu kan. Ini muncul karena kondisi yang tidak bagus, ada kemiskinan, ada kelaparan pasca perang sipil di sana, gitu kan. Lalu ada seorang pastor yang mengajak anak muda untuk bikin kegiatan, bikin usaha, bikin tempat kursus, gitu kan. Sampai sekarang tempat kursus ini sudah berkembang menjadi sebuah industri. Dia masuk ke berbagai jenis industri, gitu kan. Ada pabrik kulkas, ada pabrik perabotan, ada bank, mereka punya bank, gitu kan. Untuk di sektor keuangan mereka industri terbesar nomor 10 di Spanyol. Lalu untuk manufaktur mereka industri manufaktur nomor 4 yang terbesar, gitu kan. Ini sampai sekarang sering disebut sebagai koperasi yang model bisnisnya yang sangat luas, gitu kan. Dia berkali-kali kena krisis dan selamat, gitu kan. Ketika perusahaan-perusahaan yang modelnya konvensional, gitu kan, yang dimiliki oleh orang per orang ini tidak selamat dari krisis, Mondragon masih hidup. Lalu contoh yang keempat, saya bisa ngasih contoh perusahaan listrik di Amerika Serikat, negara yang sangat identik dengan negara kapitalis. Ternyata di sana koperasi sangat berkembang di beberapa sektor, tidak semuanya. Satu sektor yang bisa dijadikan contoh yang baik adalah di sektor kelistrikan. Teman-teman melihat di Indonesia hanya ada satu perusahaan yang melayani kebutuhan listrik, yaitu PLN. Cuma satu perusahaan yang dimiliki sama negara. Di Amerika Serikat enggak. Ada ratusan, mungkin ribuan perusahaan yang melayani listrik. Dan sebagian besar dari mereka, perusahaan tersebut, itu bentuknya koperasi. Lalu mereka membuat asosiasi, namanya National Rural Electric Cooperative Association ini. Ini terdiri dari lebih dari 900 koperasi. Ini munculnya juga karena adanya krisis atas ketersediaan listrik. Rasio electricity di Amerika waktu itu sangat rendah karena perusahaan-perusahaan listrik tidak mau menjangkau daerah pedalaman. Mereka melihat wilayah-wilayah pedalaman ini sebagai sebuah wilayah yang tidak menguntungkan. Mereka hanya melayani wilayah-wilayah yang padat penduduk, gitu, yang ada industrinya, gitu, sehingga menguntungkan buat mereka. Karena ada kondisi ini, lalu bermunculanlah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat, bentuknya koperasi, gitu kan. Sekarang 900 koperasi ini itu mengoperasikan 42% jaringan distribusi listrik di Amerika Serikat, hampir separuh.
dan hanya melayani 12% populasi. Ini menandakan yang dilayani ini ya sampai sekarang masih lebih fokus ke daerah-daerah pedalaman. Gitu. Orang Amerika ya setidaknya orang-orang sana menunjukkan mereka mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Ya udah kalau perusahaan negara nggak mau mikirin, udah kita sediakan sendiri saja. Kita patungan bikin perusahaan listrik, kita patungan membuat perusahaan yang mendistribusikan listrik, gitu kan. Kita patungan untuk memodali. Kalaupun untung, ini akan balik lagi ke orang yang ikut berkontribusi tadi. Ini saya bisa melihat ini 4 contoh koperasi yang sangat bagus untuk kita bahas sebagai sebuah bentuk koperasi, bentuk usaha yang memiliki kapabilitas dinamis yang sangat tinggi. Mereka tidak gampang terdampak oleh krisis. Karena yang ikut bertanggung jawab banyak. Yang ikut bertanggung jawab di Fair Price, ya ada 900.000 orang yang merasa memiliki di sana. Yang merasa perlu menjaga Fair Price tetap hidup. Begitupun dengan perusahaan listrik di Amerika, gitu kan. Para pelanggannya merasa memiliki untuk perusahaan itu tetap ada, gitu kan. Mereka menjaga jaringannya, gitu kan. Karena menjaga jaringannya mungkin kalau dibandingkan dengan Indonesia tidak banyak jaringan yang diganggu sama masyarakat, gitu kan. Di sini ada banyak pencurian kabel, ada banyak pencurian listrik, gitu kan. Tingkat lossesnya sangat tinggi. Gitu. Beda dengan sebuah perusahaan yang dimiliki bersama-sama. Oke. Lalu ini terakhir kami melihat apa ya di Wikikopi kami berusaha menggunakan ilmu pengetahuan gitu kan. Ketika pengetahuannya sudah tersedia, ilmu pengetahuannya sudah tersedia, kami tinggal menggunakan, tapi kadang kala kami tidak menemukan yang kami butuhkan, sehingga kami harus bekerja dengan postulat, gitu kan. Postulat yang kami bikin sendiri. Kami menyusun postulat demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi ini ada 3 syarat dan 1 prasyarat. Ini kalau kita bicarakan di konteks Indonesia akan sangat kelihatannya sangat jauh, sangat susah, sangat utopis, gitu kan. Sangat abstrak, gitu kan. Bagaimana mungkin kita bisa bikin perusahaan semacam PLN, gitu kan. PLN aja mau dipecah aja susah banget, gitu kan. Selalu ada resistensi. Bagaimana mungkin ada koperasi yang mampu berkiprah seperti bank, gitu kan. Kalau di Indonesia yang ada malah ketika koperasi besar itu kemudian berubah jadi BUMN, gitu kan. Dulu pernah ada sebuah koperasi pertama di Indonesia itu muncul tahun 1880 berapa itu, nggak lama setelah Rohdel, paling cuma 30 tahun atau 40 tahun setelah Rohdel, itu munculnya di kota Purwokerto. Itu koperasi pertama di Indonesia, kebetulan koperasi simpan pinjam. Dan sekarang koperasinya ini masih bentuknya bank, BRI. Jadi seakan-akan koperasi ini kalau di Indonesia nggak boleh besar. Kalau besar ya harusnya jadi BUMN saja, dimiliki sama negara, gitu kan. Kita bisa melihat praktek-praktek cara berpikir ini sampai sekarang, gitu kan. Ada petani yang sudah mandiri, lahannya direbut, gitu kan. Sekarang BUMN disuruh untuk membuat lahan pertanian baru, gitu kan. Ini cara berpikir yang memang sudah sering terjadi, gitu kan. Dan semua permasalahan yang ada di situ kami melihatnya karena ada 1 prasyarat
prasyarat tunggal yang tidak terpenuhi, yaitu tentang pendidikan. Semua jenis demokrasi itu perlu pendidikan, termasuk di demokrasi politik, gitu kan. Demokrasi ekonomi juga perlu syarat pendidikan. Sayangnya di Indonesia pendidikan itu masih menjadi hal yang formalitas, masih gimmick, gitu kan. Tidak menjadi sebuah hal yang substantif. Bahkan bahwa pendidikan itu tujuannya untuk membuat orang menggunakan ilmu pengetahuan di keseharian. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Sudah 1 jam lebih, gitu kan. 1 jam sisanya nanti akan, saya berharap bisa muncul diskusi di sini, gitu kan. Waktu saya serahkan lagi ke Mbak Vivi. Silahkan, Mbak. Ya, terima kasih penjelasannya yang elaboratif dan cukup panjang nih, Mas, penjelasannya. Nah, ini kalau kelas ini ibaratnya nih di bagian belakang udah cukup ramai nih, Mas, di kolom chat ini. Selain dari penanya, ada juga pengomentar ternyata ya. Mungkin nanti kita akan ajak untuk bercakap-cakap. Saya tadi sempat terlempar keluar dari chat, jadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya kehilangan, tidak di-save karena saya sempat keluar. Mungkin di Ellen masih ada catatannya? Iya, sebenarnya sih belum banyak yang bertanya karena tadi ada beberapa komentar dari Pak Haris dari Kemendak, Mas, mau mengajak kerjasama. Cuma karena Pak Harisnya sudah keluar, beliau menanyakan karena sedang lagi ada inisiatif untuk bekerja sama dengan Coop dan Migros. Jadi mau bertanya lebih lanjut dan mau berkontak lebih lanjut dan bertanya apakah materi bisa dikirim. Materi ini bisa di-share nanti, Mas, atau bagaimana? Bisa, kalau mau saya share sekarang juga bisa. Oke, jadi nanti silakan kirim email saja ya ke Mas Tauhid. Di sini bisa nge-share nggak sih? Nge-share file? Ini belum, tapi mungkin nanti Rifki bisa bantu nge-share materinya Mas Tauhid dari Smesco. Oke, bisa. Atau filenya sudah ada di Mbak Vivi, bisa ya. di-share dari Oke, Mbak Vivi. nanti teman-teman akan di-share ya. Yang semua yang sudah mendaftarkan sudah memberikan email, nanti akan di-share setelah ini oleh Smesco. Silahkan Vivi dilanjutkan. Oke, ini tadi selain dari, saya bacakan pertanyaan dulu ya, nanti mungkin ada banyak sekali komen dari Bene FEUI, nanti kita mungkin akan undang untuk bincang-bincang, untuk diskusi. Tapi sebelumnya saya coba bacakan dulu pertanyaan dari Parongpong. Halo Mas Tauhid Aminullah, salam kenal. Ini salah satu materi kelas Mesko yang paling saya tunggu-tunggu. Saya sendiri selalu tertarik dengan sistem koperasi dan ingin belajar lebih banyak penerapannya di bisnis pengolahan sampah berbasis desa yang terintegrasi dengan pertanian organik yang sedang saya kerjakan. Pertanyaan saya, apakah sudah ada bisnis lingkungan berbasis koperasi yang Mas Tauhid tahu, dan apa yang paling pertama harus dipersiapkan untuk memulai koperasi seperti yang sudah Mas kerjakan? Terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa langsung dijawab, Mas. Nanti kita akan jalan ke pertanyaan berikutnya. Silakan, Mas Tauhid. Kebetulan saya belum pernah tahu ya koperasi yang berbisnis basisnya mengelola lingkungan, mengelola sampah gitu kan. Tapi kalaupun belum pernah ada, ya nggak apa-apa gitu kan. Bikin aja untuk pertama kalinya gitu kan. Sampai sekarang belum pernah ada kota di Indonesia yang mampu mengelola sampahnya. Sampah-sampah yang sudah kita pilah-pilah ini, itu nggak ada gunanya kok dipilah-pilah. Nanti kalau dibuang, itu jadi satu lagi. Akan sangat baik kalau itu kemudian muncul inisiatif dari masyarakat sendiri mengelola sampahnya secara mandiri gitu kan. Mulai dari lingkungan yang terkecil gitu kan. Dari RT gitu kan. Desa itu sudah sangat bagus kalau bisa mengelola sampai ke tingkat desa gitu kan. Apalagi sekarang
eh, kebutuhan pengolahan sampah itu bukan cuma di kota ya, di desa juga sudah sangat perlu karena sudah banyak sampah kota yang ke desa gitu kan, karena banyak orang desa yang mengkonsumsi produk-produk kota gitu kan. Banyak desa yang sudah kehilangan kedesaannya gitu. Gitu, sehingga sudah mulai ada plastik gitu kan. Saya yakin kalau di desa nggak ada desa yang produksi plastik, desa-desa plastik ini dari industri semuanya ada di kota gitu kan. Tapi plastik sudah jadi masalah di desa. Ya mungkin ini harus diinisiasi gitu kan. Dibikin sebanyak mungkin koperasi yang mengelola sampah. Mungkin itu Mbak Vivi. Ya, ini ada apa yang paling pertama harus dipersiapkan untuk memulai koperasi seperti itu? Mungkin Ya. Pertanyaannya ya. Nah, mungkin kalau di koperasi formalitas yang dipikir biasanya harus mengumpulin orang minimal 20 orang. Karena syarat untuk mendirikan koperasi harus 20 orang. Kami melihat itu sekedar formalitas. Secara substansi, koperasi ini bisa didirikan oleh 2 orang. Kita bikin aja sebuah kesepakatan kerjasama antar 2 orang untuk mengelola sampah. Dan dia terbuka untuk anggota yang baru. Ini akan lebih mudah dilakukan orang dulu, baru mikirin bagaimana caranya mengolah sampah. Idenya terlalu liar gitu kan, terlalu banyak suara. Kalau boleh ya oke, bikin aja sekecil mungkin dulu, gitu kan, biar bisa lebih cepat bergerak, gitu kan. Yang perlu dilakukan ya dimulai saja, gitu kan. Sampah ini harusnya bagaimana untuk mungkin ngelola satu kampung dulu, gitu, satu RT dulu, gitu kan. Bahkan ini sendirian pun bisa dilakukan, diawali sendirian, gitu kan. Lalu mengajak teman-teman yang lain setelah mulai kelihatan, karena ketika belum terlihat bentuknya, orang biasanya emang enggan untuk mau join, mau ikut, gitu. Seperti itu, Mbak. Oke. Ini teman-teman mungkin nanti tidak semua pertanyaannya bisa terjawab secara detail, jadi nanti di akhir ini akan ada kontak untuk Mas Tauhid untuk menghubungi lebih lanjut, atau nanti bisa dipantau terus ya akunnya Koperasi Kenes ini untuk bisa mengikuti program-program pasca pandemi ini ya, yang mungkin bisa langsung berkunjung ke sana. Berikutnya ada dari Purwanti, ini dari Flores. Di Flores lebih banyak koperasi simpan pinjam dan koperasi sektor real. Jadi tertarik dengan pembahasan tidak ada pembagian SHU, sedangkan SHU tersebut terdapat di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 Pasal 5 tentang prinsip koperasi dan dijabarkan kembali di Pasal 45. Bagaimana cara Mas Tauhid meyakinkan Pemda atau Dinas Koperasi setempat mengenai hal ini? Mungkin saya mau melanjutkan pertanyaan ini karena saya penasaran kalau misalnya mereka tidak ada SHU, bagaimana kemudian koperasi ini juga bisa memberikan, apakah ada keuntungan moneter lainnya yang bisa diberikan kepada anggota atau itu nanti berupa alat tukar yang lain? Silakan. Oke. Jadi saya jawab yang pertanyaannya Mbak Ellen dulu ya, gitu kan. Di Kenes emang tidak ada SHU yang dibagikan ke anggota, tapi anggota bisa mendapatkan kemanfaatan ekonomi dengan terlibat di agenda bisnisnya. Bisa terlibat di unit bisnis, bisa terlibat di anak perusahaan, gitu kan. Misal saya contohkan di salah satu anak perusahaan kami, gitu kan. Kami punya saham 25% di sebuah kafe namanya Antologi Cafe, gitu kan. Di sana yang terlibat menjadi penanggung jawab mewakili koperasi itu cuma 4 orang. Jadi tidak semuanya menjadi penanggung jawab. Ada keterwakilannya aja, gitu kan. 4 orang ini mendapatkan kemanfaatan ekonomi ketika koperasi sebagai pemilik perusahaan PT ini mendapatkan dividen. Kami setiap 3 bulan bagi dividen ini kita bagi menjadi 5 porsi. Dan masing-masing penanggung jawab mendapatkan 1 porsi berikutnya kami setorkan ke koperasi juga.
yang kami kumpulkan, kami kelola untuk menjadi agenda kegiatan-kegiatan agenda pendidikan yang kami lakukan. Itu terjadi di semua unit usaha yang kami miliki. Di Selamo, salah satu kafe yang kami kelola juga, di sana penanggung jawabnya 4 orang. Gitu kan. Lalu ada unit usaha Tekoto yang dia menjual berbagai macam minuman dan gelato, gitu kan, minuman berbasis teh. Itu yang terlibat, setahu saya ada 9 orang. Jadi keuntungannya dibagi 10. Koperasi mendapatkan 1 bagian. Lalu ketika kembali ke pertanyaannya Mbak Putri tadi, bagaimana meyakinkan gitu kan, dinas untuk bisa menyetujui model yang kami bikin, gitu kan. Kami melihat aturan yang ada di undang-undang itu sekedar formalitas. Esensinya ada di substansi, gitu kan. Yang penting substansinya. Gitu. Kami akhirnya juga bernegosiasi dengan dinas. Gitu kan. Oke, dalam ADART kami menyebut ada membagi SHU, cuma 5% dari SHU yang dari keuntungan yang kami kelola, kami dapatkan, yang kami bagikan itu menjadi 5% menjadi SHU, gitu kan. Tapi belum pernah kami praktekkan, gitu. Belum pernah kami bagi SHU. Terus ini kami juga melakukan negosiasi juga, misal pada jumlah setoran, gitu kan. Karena amanat undang-undang juga menyebutkan koperasi, anggota koperasi wajib menyetorkan setoran wajib dan setoran pokok, gitu kan. Padahal di kami tidak mengenal setoran dalam bentuk kapital. Yang kami kelola, yang kami tampung itu kepakaran, gitu. Lalu untuk bisa menampung kebutuhan formalitas, ya kita sebut di ADART, gitu kan, setiap anggota baru itu wajib store iuran pokok, iuran wajib itu 5.000 per bulan, gitu kan. Orang dinasnya waktu itu juga tertawa, ada koperasi kok storannya cuma 5.000, gitu kan. Nah, toh sampai sekarang koperasinya masih jalan aja kok tanpa pernah ada setoran dari anggota. Seperti itu. Mungkin yang di sini yang ingin saya sampaikan, aturan yang ada di undang-undang itu formalitas. Pahami substansinya. Pahami esensinya apa. Kami perlu melakukan terobosan seperti ini karena ya undang-undang yang ada di kita tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak bisa melihat ada aset yang lebih terpenting dibanding aset kapital. Tidak sadar bahwa aset pengetahuan itu lebih penting daripada aset kapital. Seperti itu. Semoga sudah menjawab. Ya, nanti kalau masih belum masih ada pertanyaan bisa dilontarkan lagi. Tapi kita lanjut ke yang berikutnya. Dari Afi Kresna Jogja, melihat konsep koperasi kepakaran Ken 8 ini untuk kami yang masih sebuah entitas pemula yang mungkin belum mampu konsisten di awal, apakah ada tips atau strategi untuk paling tidak bisa merasakan manfaatnya di awal untuk bisa jadi pijakan tumbuh menjadi lebih baik sistemnya? Jadi mungkin ini ada sedikit kekhawatiran bahwa kalau manfaatnya tidak dirasakan di awal, itu sudah akan menjadi pematah semangat untuk lanjut ke tahap berikutnya, Mas. Silakan. Oke, makasih Mas Afi, salam kenal. Mungkin tipsnya sederhana saja, sama kayak tips yang saya kasih ke orang-orang yang sedang mau bisnis, gitu kan. Kalau mau belajar bisnis, ada baiknya bisnis yang pertama kali dilakukan itu yang hal-hal yang ia sukai, yang ia gemari. Sehingga kalau tidak untung, ya nggak apa-apa. Ini kayak kita menghidupi hobi saja. Kalau kita sukanya bertanam, gitu kan, ya udah bisnis saja tanaman, gitu kan. Kalaupun rugi, nggak apa-apa. Toh banyak orang yang mengeluarkan duit banyak untuk hobi dia. Kalau sudah mulai sering, gitu, bisnis yang kedua, ketiga, gitu kan, kita sudah bisa lebih
lebih canggih lagi, gitu kan. Tidak hanya berdasarkan sesuatu yang kita suka, gitu kan. Tapi sesuatu yang bisa kita lihat kemanfaatannya, gitu kan. Tidak harus mutlak yang wah kita sukai, tapi oh ini manfaatnya ada kok, gitu kan. Ini bisa kita mulai. Tipsnya itu. Jadi biar tidak rugi, tidak takut rugi atau bangkrut, gitu kan. Ya udah bisnisnya itu yang disukai dulu. Ya. Mungkin itu tipsnya. Ya. Oke, dari Amelia, sasaran member koperasi Kenes itu siapa saja? Apakah menjadi member dan bekerja di Kenes bisa menjadi pilihan karir fresh graduate S1? Karena saya sedang mencari pekerjaan dan sebenarnya sangat tertarik dengan koperasi, tetapi belum pernah terjun langsung ke koperasi dan belum yakin apakah dengan menjadi member worker di koperasi akan bisa menopang kebutuhan hidup saya. Ini penting banget pertanyaannya, Mas. Ya, oke. Pasti banyak sekali ditanyakan oleh anak muda sekarang kalau misalnya mau ikut koperasi. Ya, di sini kemanfaatan koperasi tidak melulu dalam bentuk benefit gitu kan, tapi benefit dalam bentuk profit gitu kan, dalam bentuk nilai tukar, nilai nominal gitu ya. Tapi itu menjadi cita-cita kami juga gitu kan. Kami merancang sebuah program belajar, program inkubasi manajer itu gitu kan. Itu programnya berjalan 1 tahun gitu kan, per project, per batch 1 tahun. Goal yang kami punya di bulan keempat, peserta program itu sudah mampu menjadi manajer di salah satu unit bisnis yang ada di kami. Mampu memiliki kompetensi yang layak untuk menjadi manajer. Dan kami punya standar gaji manajer itu 2,7, 2.750.000. Mungkin kalau di UMR Bekasi atau mana Banten masih jauh ya, gitu kan. Tapi kalau di Jogja itu sudah di atas UMR Jogja yang 1,8. Gitu. Dan kemanfaatan ekonominya bukan cuma sekedar ada di bisnis saja, tapi mereka menjadi gaji, mendapatkan gaji manajer saja. Tapi dia juga bisa terlibat menjadi penanggung jawab di unit-unit bisnis yang ada. Tiap kali posisi menjadi penanggung jawab, dia mendapatkan kemanfaatan ekonomi berupa pembagian keuntungan atau dividen gitu, atas unit bisnis tersebut. Di koperasi kami banyak teman-teman yang memang mengandalkan pendapatannya dari koperasi kami, gitu. Koperasi yang kami miliki bersama ini, gitu kan. Seperti itu. Oke, silakan Mbak Vivi. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, Mas, tapi saya lihat ini chatnya cukup aktif. Mungkin saya mau panggil Bene, ini perempuan apa laki-laki? Maaf. Bene. Laki-laki. Oke. Mas Bene, apa mau langsung diskusi dengan Mas Tauhid? Karena komennya banyak sekali. Mungkin bisa di-unmute dan bisa ditampilkan wajahnya. Oh. Wah. Iya, kayaknya efektif ya. sekali kita pakai buat jalan-jalan. Gimana? Oke. Mas Beni, silakan. Saya lihat komennya di sebelah, di kolom chat ramai sekali. Mungkin ada yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Nggak ada. Sambil belajar aja bareng-bareng. Halo? Ya, sambil belajar bareng-bareng aja koperasi unfinished homework saya ya. Dan memang inisiatif koperasi ini menarik karena saat Anda bilang tertarik dengan koperasi, konsekuensi logisnya adalah mendaftar jadi anggotanya. Ya, ini saya baru mendapatkan notifikasi kalau Mas Beni barusan mendaftar sebagai anggota koperasi di kami.
Kami Oke, sangat langsung senang ya. menerima teman baru. Oke, berarti langsung ini ya, langsung efektif ini kayaknya. Oke, terima kasih. Selamat datang Mas Bene. Segera kita berjumpa. Oke, sudah itu saja Mas Bene, tidak ada yang mau ditambahkan? Oke, sepertinya Mas Bene, ya. Halo, Mas Bene? Muted. Sudah unmute. Oke. Nah ya, ya tadi prinsipnya tadi kalau orang bilang tertarik koperasi sama kayak orang tertarik bisnis, cuma satu caranya, ya jadi anggota koperasi sama kayak orang ya mulai aja bisnisnya gitu. Karena apa yang lagi mau dipelajari gitu, nggak ada. Nah, jadi saya sih udah isi URL-nya untuk kemudian gabung dengan Cat8. Tapi pada prinsipnya salah satu inspirasi terbesar saya memang Mondragon dalam konteks intelektualitasnya memang saya banyak menggali dari inspirasi itu sebagai bentuk tanggung jawabnya gitu. Sehingga memang saya kemudian memberikan komentar terkait beberapa hal yang memang lebih menjadi semacam fitur atau properties yang memang tidak tradisional Rochdale tapi lebih ke Mondragon gitu. Saya paham Fairshare, saya paham Enreka, saya juga mencoba mempelajari Fairshare gitu. Nah, tapi memang dalam beberapa hal misalnya kayak nasi peda pelangi tadi nanya mengenai apakah kemudian dia bikin koperasi yang membantu UMKM lain. Sebenarnya kalau di Fairshare misalnya itu namanya user co-op, user dari co-opnya gitu. Jadi user yang selalu meminta produk yang sama gitu, misalnya koperasi komoditas, meskipun saya agak wagu dengan ontologi koperasi komoditas gitu. Tapi pada prinsipnya koperasi komoditas itu punya pengguna yang juga anggota koperasi, misalnya para produsen untuk GoFood gitu. Nah, tapi kalau produsennya tidak dikooperasikan juga, di situ nanti breakdown-nya malah internal krisisnya sifatnya gitu. Karena kalau istilah ekonominya itu adalah exogenous variabel di koperasinya sendiri. Saat koperasi awalnya mau membangun koperasinya, tapi anggotanya atau penerima benefitnya exogenous, parameternya, secara matematika nggak akan jalan gitu persamaannya. Jadi memang pada prinsipnya kalau teman-teman mau bikin koperasi, mau membantu UMKM lain, UMKM yang dibantu itu jadi juga koperasi. Koperasi yang terpisah memang. Kira-kira gitu sih bentuk-bentuknya. Nah, kalau menurut saya hari ini yang paling cocok dengan perdebatan kontemporer mengenai founder, mengenai startup, mengenai valuasi, mungkin yang bisa dipakai adalah Fairshares. Kira-kira sih gitu, Mas Tauhid. Sangat menarik perkembangannya, banyak anak muda yang kemudian melihat bahwa bentuk submission kalau bekerja di korporasi besar itu membuat mereka menjadi entrepreneur atau kemudian sebagian kecilnya lagi menjadi penggiat koperasi yang bisa dimulai dengan ya tadi apa yang disukai. Saya juga curiga nih Mas Tauhid dan teman-teman sukanya itu filsafat, jadinya bikinnya kepakaran. Tapi pada prinsipnya ya tadi kepakaran itu sangat menarik. Kalau buat saya springboard terbesar dari Mondragon itu adalah pembentukan Ikerlannya, bukan pembentukan Fagornya Ansih. Saat Fagor menjadi koperasi yang baik, dia membeli license dari Jerman waktu itu, dia bisa bikin kompor, baru kemudian dia bikin kulkas. Pada saat itu make or break-nya itu saat Ikerlan akhirnya bisa membangun skema vertical industry co-ops bentuk sekunder, dan dia membuat lagi akhirnya Mondragon berubah menjadi sekunder, tapi dia bikin namanya Laboral Kutska sebagai credit union yang menyediakan pembentukan permodalan hanya dengan persetujuan dari Ikerlan. Nah, dari situ nanti akhirnya bikin University Mondragon, bentuk final dari lembaga pendidikan awal, yang akhirnya cita-citanya bahkan kemerdekaan BAS gitu.
gila bener mereka memang kalau Mondragon ini. Sampai hari ini Universitas Mondragon nggak mau pakai bahasa Spanyol, mereka hanya mau pakai bahasa Inggris. Bener-bener edan gitu lah. Tapi ya tadi, saat iklannya berhasil, akhirnya mereka mencoba yang lain. Ada Eroski yang paling baik juga. Fair price awalnya mungkin Eroski, tapi akhirnya kemudian menjadi membership retailer kayak Costco sebenarnya kalau hari ini bentuk akhirnya. Nah, RK itu juga sangat menarik. Mungkin di Indonesia yang paling contoh baik adalah Ibu Tri Mumpuni gitu, meskipun nggak pernah berhasil untuk jadi koperasi. Bukan nggak berhasil, belum mungkin. Tapi pada prinsipnya ini ranah yang sangat menarik. Perdebatan kontemporernya maupun substansinya sangat intelektual gitu. Dan memang pada prinsipnya kalau melihat krisis buat saya kemarin titip pesan ke teman-teman Forkot dan yang lain-lain gitu, misalnya di Jakarta, karena mereka bilang, wah ya krisis itu pasti menuju krisis politik. Bilang saya, iya itu kesimpulan yang sangat sederhana. Problemnya adalah kemampuan kita membagi-bagi tugas lebih baik. Ada yang memang mau konsolidasinya adalah massa dan politisnya, ada yang mengkonsolidasikan orangnya dalam bentuk pekerjaan yang lebih mempunyai harga diri atau dignity dan tahan krisis. Jadi pikir ke depan memang ya tadi, intelektualisme jangan ditanggalkan dalam membahas koperasi. Menarik kok, selalu menarik. Itu aja Mas, kepanjangan. Ya. Silakan Mas Tauhid masih di mute. Oke. Ya. Saya senang sekali tadi mendengar ini. Banyak yang belum pernah saya dengar sebelumnya bahkan. Gitu. Mungkin harusnya saya menyebutkan disclaimer yang ketiga gitu kan, bahwa di sini di Kenes itu kepakaran saya bukan kepakaran tentang koperasi. Gitu. Ada beberapa teman lain yang punya pengetahuan, punya pengalaman, punya kapasitas yang lebih baik dibanding saya untuk membahas tentang koperasi, gitu kan. Mungkin kalau di peserta acara bincang-bincang hari ini, tadi saya melihat ada Mas Sena, ada Mas Bima, ada Mas Bimo, gitu kan. Itu kebetulan juga anggota Kenes dan mereka punya expertise di bagaimana manajemen koperasi, gitu kan. Kalau saya berusaha belajar pada expertise di desain belajar, gitu kan. Makanya saya terlibat di sekolah koperasinya, gitu kan. Meskipun bukan kepakarannya koperasi, gitu kan. Jadi Mas Bene akan punya partner diskusi yang banyak lah di sini, minimal 3 orang tadi, gitu kan. Mungkin ada satu lagi Mas Oni yang di kami yang punya pengalaman di koperasi, yang punya perbendaraan wacana yang jauh lebih banyak dibanding saya, gitu kan. Saya ucapkan selamat datang untuk Mas Bene di koperasi kami. Iya. Terima kasih Mas Tauhid. Ini juga tadi sudah langsung ada ketertarikan dari Pak Rongpong. Banyak istilah Mas Bene yang saya tertarik tapi belum pernah dengar. Kalau ada bahan bacaan, mau ya Mas di-share? Silakan Mas Bene, kalau misalnya memang berkenan membagikan bahan bacaannya, mungkin bisa lewat kami, nanti di-share, kita juga akan share kembali ke teman-teman yang berminat. Mas Sena juga sudah langsung menawarkan, apa nih, sebentar. Mas Sena, buat yang pemasar, bisa cek di sini ada kuliah online terkait itu. Oh, oke. Ya. Nanti ini ya, Rifki tolong dirangkum semua link yang ada di sini, sekalian juga kontaknya Mas Tauhid dan presentasinya, jadi nanti bisa dikirimkan langsung ke teman-teman yang serta diskusi hari ini. Mungkin ke pertanyaan berikutnya, Ellen, silakan. Ya, ini banyak sekali yang mendukung pertanyaannya. Nasi peda pelangi ini nama aslinya siapa ya? Saya mau tanya, sebenarnya tadi udah disinggung oleh Bene sedikit, tapi mungkin bisa mendengarkan juga pendapat Mas Tauhid. Misalnya di sebuah kabupaten ada petani yang memiliki lahannya sendiri dan memiliki hasil panennya sendiri. Apakah mereka bisa menjual hasil panennya ke koperasi yang mereka buat sendiri? Dan dari koperasi tersebut, misalnya langsung didistribusikan ke UMKM di sekitar, untuk digunakan sebagai bahan baku mereka, sehingga dapat memotong jalur distribusi seperti yang terjadi di masa pandemi ini, di mana UMKM bergotong royong langsung beli ke petani.
Nah, apakah kegiatan seperti itu bisa dipayungi oleh sebuah koperasi? Silakan, Mas. Tentu sangat bisa. Bahkan koperasi ini nggak harus kok jualan. Koperasi ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri aja bisa. Gitu kan. Misal ada koperasi petani yang saling memenuhi kebutuhan petani aja gitu kan. Nggak apa-apa. Gitu kan. Karena prinsipnya adalah koperasi itu untuk memberi kemanfaatan. Butuhnya mereka apa? Gitu kan. Ekosistem tersebut butuhnya apa? Dan karena mungkin pertanyaannya ini tentang tentang pertanian gitu kan, dan saat ini Kenes sedang berupaya untuk masuk ke ranah tersebut gitu kan. Ada banyak hal yang menarik sebenarnya di sini pada konteks koperasi gitu kan. Selain koperasi sering diidentikan dengan pertanian ya. Kalau zaman dulu ada KUD gitu kan. Tapi saya bisa menyebut KUD itu yang justru membuat pengetahuan pertanian orang desa jadi hilang gitu kan. Sebelum ada KUD, orang desa itu kalau bertani nggak perlu beli pupuk, nggak perlu beli benih gitu kan. Setelah ada KUD, mereka jadi tergantung sama pabrik benih dan pabrik pupuk gitu. KUD itu contoh buruk koperasi. Kami di sini berusaha bertani, ide awalnya ingin menggunakan praktek-praktek pertanian yang dipraktekkan oleh para leluhur kita, para leluhur kami lah, gitu kan, di konteks yang lokal, gitu kan. Secara sederhana ini bisa disebut sebagai pertanian era klasik atau classical farming, gitu kan. Dulu, gitu kan, di Jawa ya pernah muncul yang namanya kedaulatan pangan. Ketika mereka mampu menggunakan ilmu pengetahuan pertanian di keseharian, gitu kan. Ini kami berusaha pelajari, gitu kan, bagaimana cara bertani di masyarakat Jawa tempo dulu, terutama Jawa, karena kami posnya ada di Jogja ya, gitu kan. Lalu classical farming ini nggak ada struktur pengetahuannya, belum pernah ada yang membuat identifikasi pengetahuan, membuat sebuah susunan pengetahuan, struktur pengetahuan, bagaimana orang Jawa zaman dulu itu bertani. Tapi kami menemukan metode yang bisa kami pakai itu di sistem pertanian yang disebut sebagai permaculture. Permaculture sendiri, pertaniannya itu bisa jadi cuma bagian kecil. Sebagian besar, konsep permaculture itu perkara kelembagaan, perkara pengorganisasian, yaitu dalam bentuk koperasi. Separuh bangunan, separuh struktur permaculture itu ada di koperasinya, gitu kan. Di luar negeri banyak praktek-praktek permaculture yang sudah menggunakan prinsip koperasi atau bahkan koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip permaculture. Di Indonesia mulai banyak komunitas-komunitas atau orang atau lembaga yang mempraktekkan permaculture, tapi mereka belum pernah ada yang berkoperasi, gitu kan. Belum pernah ada yang memikirkan bagaimana membagi surplus secara adil, gitu kan. Kami pengen bisa menjadikan konsep permaculture berikut dengan sistem koperasinya yang ada di permaculture menjadi model yang bisa digunakan untuk teman-teman belajar, gitu kan. Nah, kami sedang mencoba mempraktekkan di lahan kecil 400 meter ini, gitu kan. Yang kami praktekkan di sini bukan cuma perkara pertanian, gitu kan. Karena permaculture pertanian cuma bagian kecil, sebagian besar di sana ada sistem pengorganisasian, gitu kan. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikut dari Regi Kusnadi. Kalau di koperasi tidak ada pemimpin, lalu sistemnya bagaimana pengelolaan dan tanggung jawab terhadap koperasi secara keseluruhan dan unit bisnisnya? Ini mungkin tadi menyangkut permasalahan itu ya Mas, mengenai demokrasi
di dalam koperasi. Karena sekalian saya lanjutkan sedikit dari situ. Memang saya dengar banyak keluhan dari beberapa teman yang mengelola koperasi. Koperasi itu akhirnya bubar karena memang ada perbedaan-perbedaan kepentingan antara anggota-anggotanya sehingga akhirnya tidak bisa dicapai kesepakatan gitu. Ya, kepemimpinan tanpa pemimpin, leaderless leadership ya. Bagaimana cara mempraktekannya di kami gitu kan. Praktek leaderless leadership ini di tataran praktis manajemen itu bahkan sudah banyak tersedia model-modelnya gitu kan. Bisa menggunakan tile management, bisa menggunakan namanya yang sering kita kasih contoh itu holacracy gitu kan. Holacracy ataupun flat management gitu kan. Di contoh-contoh tadi itu mereka sudah menyediakan model bagaimana praktek pengorganisasian sebuah organisasi yang tidak ada pemimpin di sana. Tidak ada pemimpin ini dalam arti tidak ada hierarki, gitu kan. Di sana pasti ada struktur, tapi tidak ada hierarki. Di Wikicopy, di Kenes, konsep kepemimpinan tanpa pemimpin ini kami berusaha mengambil konsep dasarnya bukan di manajemen tapi di ilmu tentang perilaku binatang, gitu kan. Namanya swarm, gitu kan. Kalau kita melihat semut atau melihat kalau misal di TV melihat ikan kecil-kecil yang di laut yang kayak bergerak sangat cantik gitu, yang kayak dikomandoi, itu nggak ada komandonya. Mereka bergerak karena informasi dari yang memiliki informasi disebarkan ke teman-temannya gitu kan. Ada ping antar mereka gitu kan. Di sana nggak ada pemimpin gitu kan. Misal di lebah, di semut gitu kan. Di lebah itu kalau manusia mungkin nyebutnya ada lebah ratu gitu kan. Sebenarnya enggak gitu kan. Di lebah ini ada satu lebah yang diposisikan mereka, dia tanggung jawabnya itu bereproduksi. Sedangkan lebah lain mencari makan. Lebah yang reproduksi ini terus manusia, karena manusia itu mengidentikan butuh pemimpin, pada umumnya merasa butuh pemimpin gitu kan. Itu kemudian disebut sebagai lebah ratu. Enggak, ini cuma pembagian pekerjaan saja gitu kan. Di praktek kami, karena kami pengen tidak ada kepemimpinan, kepemimpinannya tidak ada pemimpin, ya siapapun bisa mengambil tanggung jawab yang tersedia. Apapun itu bisa diambil oleh siapapun. Misal mau bertanggung jawab di salah satu unit bisnis yang ada di kami, oke, silakan, itu terbuka. Cuman kami bikin panduannya gitu kan. Satu, dia mendeklar bahwa dia mengambil tanggung jawab tersebut. Jangan diam-diam gitu kan. Kalau diam-diam kita juga nggak tahu, temannya yang lain juga nggak tahu gitu kan. Dia harus mendeklar bahwa dia mengambil peran tersebut gitu kan. Terus dia berkoordinasi dengan individu-individu yang relatif dekat dengan tanggung jawab tersebut gitu kan, atau yang pernah mengelolanya, atau yang sebenarnya struktur di sana gitu kan. Dia berkomunikasi dengan dia gitu, dengan orang tersebut gitu. Lalu dia mempelajari yang praktek yang pernah ada. Praktek sebelumnya itu seperti apa gitu kan. Best practice-nya seperti bagaimana gitu. Setelah itu gitu kan. Di sini di Kenes siapapun bisa mengambil peran ketua pengurus gitu kan. Siapapun bisa mengambil peran membuat unit bisnis baru. Yang dilakukan cukup syarat-syarat tadi. Mungkin semoga itu bisa menjawab. Ada yang lain? Saya agak kehilangan
urutan ini. Ellen mungkin bisa bantu tadi sesudah dari Dari Regi. Regi sebenarnya tidak ada pertanyaan yang lain, tapi ada banyak ketertarikan untuk belajar lebih lanjut, Mas. Ya. Karena ada banyak meminta bahan gitu ya di side chat. Apakah memungkinkan misalnya nanti ada perencanaan untuk belajar online bersama, Mas? Mungkin bisa dibuka gitu, karena banyak teman-teman yang kayaknya tertarik dan mungkin belum terpapar dengan ide-ide. Ya, kami saat ini sedang merancang bagaimana kepakaran pertanian atau yang menggunakan pendekatan permaculture ini bisa dipelajari secara online. Semoga sebelum bulan Juli lah, atau apesnya Agustus ini bisa sudah dimulai. Kami lagi menyusun bagaimana metode belajarnya. Terus kepakaran hard skill ini bukan menjadi tujuan belajarnya, bukan objek belajarnya. Ini cuma medium belajar. Kami gunakan sebagai medium belajar soft skill sebenarnya. Bagaimana orang bisa punya kompetensi berpikir logis, berpikir kritis, punya kompetensi kerjasama dalam tim, gitu kan. Kami melihat yang namanya soft skill, kerja dalam tim, kewirausahaan, berpikir kritis, berkomunikasi, gitu kan. Inisiatif bertanggung jawab maupun belajar sepanjang hayat, gitu kan. Kami menjadikan soft skill itu sebagai satu bahasan yang sangat serius di kami, karena ya hitah kami sebagai entitas pendidikan, gitu kan. Kami melihat yang namanya soft skill ini harusnya sudah bisa dikuasai oleh lulusan sekolah menengah lah. Tapi masalahnya banyak yang sudah punya sertifikat gelar S1, S2, banyak yang belum bisa menguasai itu, gitu kan. Karena tidak bisa menguasai soft skill, mereka susah jadi belajar hal yang lain, gitu kan. Mereka jadinya hanya bisa belajar kalau diajarin. Mereka tidak punya kapasitas belajar secara mandiri, gitu. Harusnya orang dewasa bisa belajar mandiri, kan. Termasuk belajar koperasi secara mandiri itu bisa. Kalau masih perlu didampingi untuk belajar koperasi, berarti soft skill-nya belum kebentuk. Kita perlu belajar soft skill dulu, gitu kan. Terus ya kami melihat di program inkubasi manajer itu kepakaran manajemen bisnis itu sebagai kelanjutan dari kepakaran soft skill, gitu kan. Kami belum masuk ke manajemen bisnis yang tingkat advance, yang lebih ke entrepreneurship, gitu kan. Kami masih cetek-cetek lah, gitu kan. Ala-ala entrepreneur mungkin, gitu kan. Kami melihat kepakaran manajemen bisnis sebagai kelanjutan dari kepakaran soft skill tadi, gitu kan. Ya, kalau enggak ya main-main ke Jogja aja, gitu kan. Kita setiap hari ada kegiatan rame-ramenya kok. Sekarang kami punya dapur kolektif, gitu kan. Setiap hari masak, gitu kan. Supaya muncul ketika barusan ini aja menanggapi corona, gitu kan. Banyak teman-teman ya kita perlu tetap makan meskipun mengurangi aktivitas, gitu kan. Padahal kegiatan ekonominya turun, ya udah kita bikin dapur rame-rame, bikin dapur gotong royong, gitu kan. Gotong royong tetap bayar, gitu kan. Sekali makan 5.000-an, 5.200 ke 5.300, gitu kan. Murah sekali. Iya, 75.000, gitu kan. Iya. Ini enggak yang mengambil manfaat ini bukan cuma khusus untuk anggota saja. Publik siapapun bisa ikut iuran, ikut menikmati manfaat. Kami tidak berbasis donasi sedapuran ini. Gitu. Ini basisnya gotong royong, gitu kan. Kolektivitas. Ya. Kebun dapur ini akan kita hubungkan dengan dapur. Jadi kami pengen bisa menanam yang kami masak, memasak yang kami tanam. Seperti itu. Oke, kita waktunya tinggal 5 menit lagi, 6 menit sebenarnya.
dari teman-teman, kalau saya lihat tidak ada pertanyaan lagi, dan nanti akan dikirimkan semua presentasinya dan kontaknya juga, serta link-link yang akan ada di grup, yang sudah tadi ada di grup chat ini ke teman-teman yang sudah menaruh emailnya di sini. Mungkin dari Mas Tauhid ada penutup untuk teman-teman sebelum kita tutup sesi hari ini? Ya, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pesan-pesan lain. Ya, Salah ya, harusnya wassalam ya. tahu sih, mungkin ada pesan-pesan lain gitu. Ayo belajar koperasi atau apapun. Ya, apa ya, pesannya ya jangan pernah berhenti belajar lah, gitu kan. Ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih Mas dari Mas Sufyan, apakah ada disediakan sertifikat dari dari sekolah koperasi? Mungkin bukan dari sekolah koperasi ya Mbak Vivi, tapi dari si kegiatan ini. Mas Sufyan mungkin bisa klarifikasi. Oh, oke. Dari kegiatan ini tuh maksudnya dari bincang-bincang kita? Nah, ini oke. ada sertifikasinya sih ya. Belum ada sekarang Mas Sufyan, kalau yang ditanyakan adalah dari bincang-bincang kita. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Berarti kalau begitu saya akan mulai masuk ke penutupan. Terima kasih banyak Mas Tauhid Aminullah dari Koperasi Kenes. Paparannya amat sangat menarik dan inspiratif, rupanya banyak untuk banyak teman-teman dan buat saya juga. Mungkin habis ini saya ikut mendaftar jadi anggota koperasi karena juga lagi belajar tentang koperasi. Untuk teman-teman, bincang-bincang kita akan ada lagi nanti Kamis depan di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12. Kalau yang tidak bisa mengikuti hari ini, bisa memberitahukan kepada teman-temannya karena masih akan ada rekamannya di Facebook Smesco Indonesia. Kalau dari Mbak Vivi tidak ada, saya akan serahkan ke Rifki. Oke, untuk Pak Tauhid, ada nomor yang bisa dihubungi atau alamat emailnya, Pak? Mungkin saya tulis di komen chat ya. Oh iya, boleh. Biar teman-teman bisa catat. Oke, silakan. Oh, kok nggak bisa enter ya? Everyone, oh ya. Oke, silakan. Oh, itu udah ada ya, tauhid.aminullah@gmail.com dan nomor WA-nya bisa dihubungi. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sesi ini. Yang ketinggalan sesi sebelumnya bisa ditonton di YouTube @Smesco Indonesia. Dan untuk event-event berikutnya bisa dilihat di Instagram @Smesco Indonesia. Oke, terima kasih atas waktunya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas Tauhid. Tetap sehat semuanya.